Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bijak di seluruh Indonesia, balik lagi bersama kami, saya Anissa Diliana, saya Astrid Merika, di episode kedua podcast Bijak, bincang bareng Jakamas. Mana tepuk tangannya dong? Oke, untuk podcast bijak kali ini, sis, kita kan Kejaksaan Negeri Karangasem ini kan tahun 2019 itu sudah mendapat predikat WBK atau wilayah bebas korupsi. Nah, sekarang nih yang mau kita bahas adalah terkait dari Kejaksaan Negeri Karangasem ini dari WBK menuju ke WBBM atau wilayah birokrasi bebas bersih melayani. Tentunya bintang tamu kita hari ini pun berkaitan dengan ini sih. Yang ini ya mumpuni tentunya. Gak main-main. Langsung aja kita kenalin sis. Ya langsung aja. Disclaimer ya, untuk podcast kali ini sebelum kita melaksanakan podcast, kita tim sudah di swab antigen ya, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi aman. Oke. Nah, langsung saja narasumber kita hari ini sis. Beliau ini adalah pria asli Bali yang kebetulan bertugas di Kejari Karangasem. Senior kita nih. Senior kita. Beliau ini kebetulan diberikan kepercayaan oleh Pak Kajari untuk menjadi ketua dalam rangka Kejari Karangasem dari WBK menuju WBBM. Oke. Langsung saja. Udah gak sabar nih? Gak sabar. Nungguin gak? Gak ya? Oke, langsung saja kita sambut Bapak Kade Wira Atmaja SHMH. Meriah dong, masa nggak meriah sih? Ya, pagi-pagi nih. Masih pagi. Bapak. Oke, Bapak sehat hari ini, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya datang di podcast kami. Podcast kita ya, Pak. Bapak kan di sini juga. Podcast bijak. Oke, Bapak, mohon izin Bapak kan di sini kami hadirkan sebagai ketua di Kejaksaan Negeri Karangasem ini dalam rangka Kejaksaan Negeri Karangasem dari WBK menuju WBBM. Nah, programnya itu seperti apa sih intinya, Pak? Atau saya rubah pertanyaan saya, WBBM itu sebetulnya apa sih Pak? Bisa WBK dijelaskan? Menuju WBBM itu apa? Gitu. Jadi baik, terima kasih ya terkait dengan apa sih itu WBK menuju WBBM kan begitu ya? Iya, maksudnya seperti itu Pak. Jadi perlu kita kilas balik pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Karangasem telah memperoleh predikat WBK. Ya, kemudian di tahun 2020 kembali diusulkan oleh Kejaksaan Agung, namun karena beberapa kekurangan Kejaksaan Negeri Karangasem gagal untuk meraih predikat WBBM. Kemudian apa itu WBBM? WBBM adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang telah memenuhi sebagian besar 5 dari area perubahan. Yang pertama itu ada manajemen perubahan, yang kedua ada penataan tata laksana, yang ketiga ada peningkatan sistem SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan, ditambah satu lagi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dari keenam ya area perubahan tersebut, antar bidang itu harus terintegrasi. Artinya ada keterpaduan antar bidang sebagai tata laksana, istilahnya bisnis proses, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan SETI itu dapat tercapai. Nah, kembali ke pertanyaan tadi mengenai yang seperti apa sih yang menuju. Jadi
yang satker yang telah berpredikat WBK lah yang bisa diusulkan atau mendapatkan predikat WBBM begitu ya. Jadi syaratnya harus WBK dulu baru bisa WBBM. Ya. Udah bisa ujuk-ujuk gitu ya, Pak, tiba-tiba kita WBBM harus WBK dulu seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan apa-apa saja perubahan-perubahannya ya, Sis. Nah, coba kita kulik dari yang pertama dulu tuh. Ada manajemen perubahan. Nah, apa saja sih Pak yang sudah berubah dari Kejaksaan Karangasem sendiri dari ini untuk dari segi manajemen perubahannya? Kalau manajemen perubahan, kalau tujuan dari manajemen perubahan itu kan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir ya. Jadi dituntut bukan hanya Kasatker tapi kepada seluruh pegawai ini secara individu berubah terhadap pola pikir budaya kerjanya sesuai dengan pembangunan ZI itu sendiri. Jadi dalam manajemen perubahan itu diawali dengan adanya pembentukan tim kerja. Jadi sesuai dengan nama area perubahan ada tim kerja di situ. Pokja 1 sampai dengan 6 dikomandanin atau dikoordinir oleh ketua Pokja. Di bawah itu ada anggota-anggota. Kemudian dibuatkan rencana aksi. Nah, dokumen rencana aksi. Dalam dokumen rencana aksi itu dibuat target-target prioritas. Di situ di dalamnya apa yang menjadi target prioritas dari kebutuhan Satker itu sendiri. Itu aja yang dari manajemen perubahan itu. Secara konkretnya seperti itu ya. Yang langsung kedua ya, Sis. Yang kedua terkait tata laksana penataan tata laksana, Pak ya. Nah, inti dari penataan tata laksana sendiri tersebut apa saja Pak yang sudah dilakukan di Kejari Karangasem sendiri? Kalau penataan tata laksana di sini lebih kepada ini ya, peningkatan efektivitas dan efisiensi teknologi informasi. Untuk pada kesempatan ini untuk diketahui bahwa Kejaksaan RI dalam hal ini menuju kejaksaan digital. Nah, di situ banyak sekali, beberapa diantaranya seperti adanya aplikasi CMS, Case Management System, baik itu bidang Vitsus maupun bidang Ido. Kemudian ada absensi digital. Jadi semua terukur ya, sistem kinerja kepegawaian semua artinya efektif, efisien dan terukur begitu. Nah, selain dari tadi mengenai aplikasi yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Karangasem juga membuat beberapa aplikasi ya. Bisa ada aplikasi yang namanya buku tamu digital itu yang terhubung langsung dengan WA. Kemudian ada digitalisasi papan kontrol, digitalisasi daftar urut kepangkatan misalnya di bidang pembinaan, kemudian ada digitalisasi berkas perkara, masih banyak lagi ada digitalisasi SKK dan MUU di bidang datun. Nah, semua di aplikasi ini merupakan proyek aktualisasi dari calon pegawai negeri sipil kita yang ada di Kejaksaan Negeri Karangasem. Yang kemarin baru pada diklat sih. Oke, jadi ini ya berkontribusi banyak juga ya untuk Kejari Karangasem yang bisa diimplementasikan. Dengan digitalisasi ini juga tentunya lebih memudahkan kita ya Sis dalam ya bekerja gitu ya. Apa yang dari Pusdeskrim di Kejagung juga kan itu kayak CMS. Itu salah satu manfaat yang diraih oleh masyarakat, keterbukaan informasi publik ya. Jadi juga masyarakat bisa tahu gitu apa aja. Gampang lah ya. Termasuk kita juga kan kayak sekarang absen bisa langsung buka mobile kejaksaan, tinggal absen real time juga. Tapi kan. absennya di kantor ya, jangan di kosan ya. Itu cerita pengalaman pribadi ya. Nggak bisa sekarang kan. Mau sepintar apa kita ngakalin yang bikin aplikasi. Itulah hebatnya kejaksaan gitu. Dan di Kejaksaan Negeri Karangasem ini juga sobat bijak, kita pun punya buku tamu digital. Benar. Jadi kalau bisa masuk tuh langsung ada kan, masuk ke WA ke orang yang mau dituju. Siapa nih? Semuanya tamu ada yang mau ketemu Teh Ica. Fotonya ternyata mantan. Terima kasih kalian
barisan para mantan. Oh gitu ya, nggak mau gitu. Atau mungkin tamu yang mau ketemu Bu Astrid kan, tiba-tiba fotonya kita nggak cakep semau. Ya salah disensor ya, diedit ya. Nanti saya dimarahin lagi. Oh iya, tetangga sebelah kan banyak. Oh iya benar. Hidung kan tetangga. Oh iya Terus kan, bener ya? Iya. Oke, lanjut bapaknya mungkin lama. Oke. Apa tadi? Selanjutnya abis tata laksana ya. Sistem manajemen SDM. Gimana Pak terkait sistem manajemen SDM itu seperti apa, dan konkretnya di Kejaksaan Negeri Karangasem tuh udah ada progres apa aja Pak terkait manajemen SDM Pak? Kalau penataan ini ya, manajemen SDM ini lebih kepada peningkatan profesionalisme. Jadi kepada para pegawai di sini diikut sertakan dalam kegiatan diklat untuk meningkatkan yang tadi kompetensinya, kemudian skillnya dalam pelaksanaan kinerja di satuan kerja. Selain itu juga selain mengikuti diklat, ini berbeda nih. Kalau kita ngikutin diklat kan kita pergi nih suatu ke tempat, jadi ikut dalam instansi. Tapi di sini lebih kepada Kejaksaan Negeri Karangasem yang mengadakan sebagai narasumber. Jadi di sini pimpinan dalam hal ini menuntut kepada para kasih untuk mengaktualisasikan, artinya memberikan kemampuannya untuk bertindak sebagai narasumber. Jadi tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai narasumber. Gitu. Itu juga untuk memacu kita meningkatkan kemampuan seperti itu Pak ya. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya akuntabilitas. Ya, penguatan akuntabilitas. Nah, apa Pak kalau dari segi penguatan akuntabilitas apa yang sudah banyak berubah dari Kejari Karangasem? Yang kalau di akuntabilitas ini menerapkan instansi pemerintah agar bisa memanfaatkan penyerapan anggaran dengan efektif, efisien dan terukur ya. Jadi di sini pelaksanaannya Kajari Kasatker sebagai role model, dilakukan penyerahan RKAKL dari pimpinan Kasatker kepada para kasih. Dan tentunya penyerahan ini dibarengin dengan pembuatan rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan apa yang rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh para kasih itu sendiri. Kemudian dari penyerapan anggaran tersebut dilakukan semacam evaluasi apa kendalanya, kemudian duduk bersama dicarikan solusi sehingga tujuan dari penguatan akuntabilitas ini bisa tercapai. Jadi terstruktur gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa terserap dengan baik begitu, termanfaatkan dengan baik. Efektif juga. Oke, selanjutnya tentang apa tuh Sis? Tentang penguatan pengawasan tersebut dan apa yang sudah dilakukan di Kejaksaan Negeri Karangasem Pak. Penguatan pengawasan ya? Yang berkaitan dengan penguatan pengawasan. Kalau penguatan pengawasan ini kan bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sini Kejaksaan Negeri Karangasem telah menyelenggarakan seminar yang bertema mewujudkan good governance di pemerintahan Kabupaten Karangasem. Nah, dalam seminar itu dihadiri oleh seluruh OPD dan camat se-Kabupaten Karangasem. Nah, dan di situ selain melakukan seminar juga dilakukan upaya pengendalian gratifikasi dengan memasang banner, kemudian di situ dalam banner itu berisi call center layanan aduan. Jika artinya masyarakat menemukan ada indikasi penyimpangan dapat melakukan laporan di call center tersebut. Kemudian terkait dengan penguatan pengawasan itu kan dari sisi eksternalnya. Jadi kalau jangan sampai kita lupa, kita mengingatkan orang luar tapi kitanya sendiri lupa gitu ya Pak. Nah, dalam penguatan pengawasan di internal di sini dilakukan
semacam mitigasi risiko. Dari di situ dilakukan upaya antisipasi di mana sih akan terjadi celah-celah atau indikasi bakal ada penyimpangan seperti itu. Makanya dilakukan pemetaan terlebih dahulu di mana kiranya bakal adanya risiko-risiko yang dapat membahayakan integritas daripada pegawai. Itu. Makanya terkait pengawasan ini juga kan kita tuh masang banner ya kan di sepanjang Karangasem tuh sampai mau di tikungan Karangasem ada fotonya Bapak Aji kamu pribadi itu salah satu untuk BBM. Izin Bapak tolong. Itu supaya kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Karangasem kan langsung atau ada nomornya yang bisa dihubungin kan. Betul. Yang ngaku-ngaku tiba-tiba mungkin minta uang atau apa bisa langsung kalian itu menghubungi WhatsApp yang tertera di banner-banner itu. Betul. Atau kalau mau menghubungi Bu Astrid juga boleh. Gitu. Ya, kalau gitu nomor saya dipasang di banner bawahnya itu ya. Siapa tahu ternyata yang menghubungi. Oke. Ini yang terakhir ya, Sis. Apa tuh? Apa sih? Aduh, ini kayaknya tampangnya kita gitu. Maksudnya yang dilihat pertama itu yang menarik orang masyarakat untuk menerima layanan. Ini soal peningkatan pelayanan publik. Kalau terima kasih ya, kalau peningkatan pelayanan publik ini artinya bakunya harus mengacu kepada standar. Jadi ada tiga hal penting yaitu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik itu yang pertama ada standar pelayanan, yang kedua ada budaya pelayanan prima, dan ketiga adalah kepuasan masyarakat. Jadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ini di pertama kali yang harus kita buat adalah yang namanya SOP, jadi standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itulah yang dijadikan oleh petugas atau dalam hal ini PTSP, security dan sebagainya sebagai acuan. Jadi standar baku itulah standar ketentuan yang harus dilaksanakan, dipatukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam budaya pelayanan prima di sini Kejaksaan Negeri Karangasem telah menyelenggarakan semacam in-house training kepada PTSP dan security tentang bagaimana tata cara penerimaan tamu yang baik, ramah, senyum, salam. Itu yang penting ya. Iya. Kemudian selain memberikan pelatihan juga terhadap petugas, dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi seperti apa. Artinya tidak hanya ada ketentuan kemudian dilakukan pelatihan, tetapi dilakukan evaluasi juga. Evaluasi artinya apa sih yang belum berubah dari yang sudah ini, apa sih keluhan masyarakat. Berarti selalu ada perbaikan ya Pak ya, selalu lebih baik tiap harinya gitu. Kemudian di dalam pelayanan prima ini juga memuat ada sarana layanan yang terintegrasi, yaitu fasilitas-fasilitas menunjang kami, yaitu dimulai dari area parkir, kemudian yang sejuk dan nyaman, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, lobi kantor, kemudian ada free charging, free wifi, TV, kemudian TV informasi ya tentunya, kemudian ada self service. Juga dilakukan pembangunan sarana dan prasarana. Jadi kita ini baru saja di tahun 2021 ini membangun ATM Center. Jadi kalau misalnya ya teman-teman di Kejaksaan Negeri Karangasem ini ingin misalnya nabung dan lain sebagainya, menarik dananya, kemudian nggak perlu jauh-jauh, itu pun juga memudahkan masyarakat ya. Kemudian ditambah juga ada pembangunan gedung perpustakaan. Itu sekarang yang lagi diproses di belakang sekarang ya Pak ya? Ruang pemeriksaan yang khusus, jadi ruang pemeriksaan terhadap perkara pidana khusus itu tidak lagi bercampur dengan ruang staf. Sudah hari khusus dilakukan, itu pun dalam melakukan pemeriksaan di ruangan tersebut dimonitor oleh pimpinan. Jadi di ruang pemeriksaan tersebut dilengkapi oleh CCTV gitu. Oke.
Saya dengar-dengar nih Pak, bukan dengar ya, emang kita tahu bahwa untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami tetap melanjutkan program yang ada sebelumnya ya Pak, yaitu namanya Panca Sewaka Dharma Jakamas atau 5 layanan unggulan dari Kejaksaan Negeri Karangasem yang telah ditambahkan beberapa kegiatan tambahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja sih layanan-layanan kita dari betul ya. itu? Kita ada program unggulan yang bernama Panca Sewaka Dharma, yaitu yang pertama ada Japena, Jaksa Peduli Bencana. Nah, di sini kita memberikan bantuan, artinya kemanusiaan dalam bentuk material itu murni dari donasi teman-teman pegawai, dan tidak hanya memberikan berupa donasi, tetapi kita juga memberikan fasilitas. Nah, dalam korban bencana ini tentu saja tidak terkendala, artinya merusak yang bentuknya fisik saja, tetapi yang dalam bencana ini tentunya berupa surat-surat, misalnya ada KTP, ada daftar keluarga yang kehilangan juga. Nah, di situ peran kami juga sebagai fasilitator kepada dinas terkait untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat yang tertimpa musibah tersebut bisa kembali memiliki surat yang dimaksud. Intinya membantu dan mempermudah masyarakat ya. Iya, betul. Dan kita pun seringnya terjun langsung Pak ya, betul, ke lapangan, kita langsung bukan ke cuma lapangan, yang melihat langsung, artinya bercengkrama dengan korban, begitu. Sehingga kita tahu lah ya, apa yang terjadi di mendengarkan lapangan dan keluh kesahnya seperti apa. seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya ada program apa lagi Pak selain Tilang keliling di sini? Tidak hanya stay di kantor, di loket, kita sudah artinya jemput bola, pergi ke tempat-tempat umum, di situ membuka layanan sehingga kepentingan masyarakat yang misalnya di pelosok-pelosok atau di tempat umum bisa terakomodir. Jadi tidak perlu pergi lagi ke kantor Kejaksaan Negeri Karangasem. Apalagi kita lihat Karangasem ini memang wilayahnya cukup luas ya sis. Jadi nggak perlu masyarakat yang jauh di sana harus ke tengah kota ngambil tilang gitu. Jadi kita gantian yang keliling gitu. Benar. Terus selanjutnya Pak, ada Jalpenkum, Jaksa Pelayanan dan Penerangan Hukum. Kalau Japenkum itu Jaksa Pelayanan Hukum ya hampir sama ya dengan Jatiling tadi, tidak hanya monoton di kantor, kemudian di tempat-tempat instansi pemerintah. Jadi Jaksa Pelayanan Hukum itu ini merupakan kolaborasi antara bidang datun dan bidang intelijen, bidang intelijen. Di situ sudah merambah sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok, gitu. Jadi masyarakat yang ingin, artinya yang ingin, kemudian yang awam terhadap persoalan hukum bisa bertanya langsung Pak. Iya betul. Dan kita beri solusi ya tentunya Pak ya. Soalnya kalau masyarakat yang kesini mungkin terlihat kaku ya sis. Jadi kita sekarang lebih kayak luas gitu ke masyarakat juga. Kita lebih jemput bola begitu. Jadi tidak kaku sifatnya menunggu di kantor, tetapi jemput bola turun langsung ke lapangan. Baik. Terus ada lagi tuh. Apa tuh sis? Jasi gantian. Jasi 24. Gimana tuh Pak maksudnya Jasi 24? Kalau Jasi 24 itu jaksa siaga 24 jam ya. Jadi Kejaksaan Negeri Karangasem siap merespon kapanpun itu siang maupun malam informasi kepada masyarakat melalui call center. Itu baik informasi maupun aduan juga bisa ya Pak ya? Bisa. Call centernya di sini ya nomornya. Sobat, tolong diedit. Tolong jangan pada bengong ya. Gimana Pak? Lanjut Pak. Terkait dengan Jasi tadi 24 jam dan dalam beberapa bulan terakhir ini kami ada terkendala di sistem. Jadi kami dalam kesempatan ini podcast ini kami sampaikan permakluman dan permohonan maaf. Jadi sistem sudah kembali normal. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mencari informasi atau melakukan pengaduan sudah bisa normal kembali. Betul ya. Kemudian setelah itu udah ya Pak, udah 5 ya tadi ya? Ada, kita ulang lagi ya biar ingat ya. Ada Japena, Jaksa Peduli Bencana, Jatiling, Jaksa Tilang Keliling, Jalpenkum, Jaksa Pelayanan dan Penerangan Hukum, Japtarti, Jaksa Pelayanan Antar Barang Bukti.
ada Jasi 24. Oke, itu aja ya. Berarti luar biasa ya Kejaksaan Negeri Karangasem tapi itu. Ini nggak berhenti di sini ya Pak. Pasti nanti bakal ada berkembang lagi, ada apa pelayanan yang lain ya tentunya. pastinya ya. Ini kan namanya inovasi ini kita nggak cukup sampai di sini. Artinya bakal terus dan terus bagaimana memberikan atau mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam artinya ini kan endingnya artinya muaranya semua kepada pelayanan. Iya, Pak. Tapi ini juga diharapkan konsisten ya Sis ya, kedepannya selalu lebih baik untuk masyarakat. Iya. Oke. Selanjutnya apa tuh? Bahas apa ya, mau tanya apa? Bahas apa ya? Banyak yang di kepala tapi ngeblank ya. Oke, berarti kita harus ini lagi. Terus berarti terkait WBBM ini Pak, apakah kita ini merupakan suatu keharusan gitu Pak, mendapatkan predikat WBBM ini? Harus nggak sih Pak dapat WBBM? Kalau ditanya harus nggak harus ya sebagaimana tujuan awal ya. Jadi kita harus konsisten. Jadi pembangunan WBBM ini kita berharap sih tahun ini bisa kita raih lah ya tahun ini. Tuh. Jadi sudah konsisten kita dari awal, sudah pencanaan dan sampai pada titik akhir sekarang sudah dari Kementerian Men-PAN-RB ini kan sudah dari tim penilai nasional ini sudah sampai pada sementara melakukan penilaian begitu. Tapi balik lagi ya Sis, memang WBBM kita harus raih, tapi itu adalah sebuah reward ya. Tapi pelayanan kita terhadap masyarakat tetap berjalan ya Pak, walaupun kita tahun ini dapat atau tidak dapat WBBM, pelayanan kita kepada masyarakat bakal terus lebih baik dan terus berjalan ya, nggak berhenti, terus continue gitu ya. Jadi bukan karena cuman kita mau dapat predikat WBBM aja gitu kita sekarang lebih gitu. Jadi begini, sesuai dengan arah pimpinan dalam setiap kegiatan selalu pimpinan Pak Kajari dalam ini mewanti-wanti dalam kita dalam hal ini tim bahwa dalam pembangunan SETI ini merupakan bonus. Bonus yang terpenting adalah bagaimana merubah mindset, bagaimana merubah pola pikir dan budaya kerja. Itu yang terpenting. Itu kalau peraihan artinya gelar predikat yang diperoleh itu merupakan bonus. Ya, jadi 6 area perubahan ini kita harus tetap konsisten laksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap. Tapi tentunya kita sama-sama berharap ya mudah-mudahan kita dapat rewardnya. Pak, sejauh mana sih progres kita Kalau sekarang sementara dilakukan penelitian oleh Kementerian RB ya, ini termasuk penelitian di media nasional. Nah, tahapan dari sini ada 3. Yang pertama itu dilakukan verifikasi lapangan, kemudian yang kedua dilakukan pemaparan via Zoom oleh kementerian, kemudian yang ketiga ada yang terakhir itu yang kita sering sampaikan bahwa kita nggak perlu khawatir bahwa kita ada siap. Ini mystery shopper ya Pak ya. Itu. Yang tiba-tiba datang gitu Pak ya. Tiba-tiba datang menyamar ya. Iya betul. Tapi kita nggak perlu khawatir kalau kapanpun kita konsisten itu betul. Tadi ya. Jadi nggak perlu takut. Emang kita udah siap kan? Kita dari masuk ke lobi aja pelayanannya udah luar biasa loh di Kejaksaan Negeri Karangasem ini. Oke. Nah Pak, tentu saja kita kan sebagai jaksa nih Pak. Betul. Kita selain memberikan keadilan bagi masyarakat, kita juga sebagai role model di masyarakat. Namun jaksa ini kan juga harus mempunyai integritas ya, sesuai dengan doktrin Trikrama Adiaksa. Nah, apa-apa saja sih Pak langkah-langkah yang harus kita capai gitu untuk terus konsisten dalam Karangasem dalam WBK menuju insya Allah kalau dapat WBBM nih Pak, apa sih langkah-langkahnya biar kita tuh selalu konsisten gitu? Langkah-langkahnya tentunya sangat-sangat sederhana sekali ya. Kita sudah membuat yang namanya kembali ke tentang peningkatan kualitas pelayanan tadi. Jadi ada standar baku, ada SOP yang telah kita buat. Tinggal kita
melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, tegas, konsisten bahwa rule aturan mainnya harus kita ikuti dengan baik. Itu ikuti dengan baik. Jadi sebagaimana arahan juga dari Pak Jaksa Agung selalu menyampaikan bahwa integritas itu menjadi hal yang paling utama sebagai insan adiaksa. Itu harus kita pegang teguh. Begitu. Jadi aturan main, SOP, ketentuan kita harus layani sesuai dengan SOP. Ya insya Allah nggak bakal ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi Sobat Adiaksa tuh kita harus tuh bekerja tuh dengan baik, ikuti SOP, tingkatkan kemampuan teknis dan akademis, kemudian jaga nama baik institusi. Yang penting kan integritas seperti pesan Pak Jaksa Agung ya. Bapak bilang Bapak Jaksa Agung ya Bapak. Itu kan Bapak kita semua. Iya, Bapak kita semua. Kita membutuhkan nggak butuh membutuhkan jaksa yang pintar dan berintegritas. Jadi itu satu paket ya sis, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Buat apa pintar kalau tidak berintegritas. Betul sekali. Nah Pak, ngobrolin di luar BBBM nih Pak, sebenarnya kondisi Kejari Karangasem sekarang ini gimana sih Pak? Memang gimana sih, sudah banyak banget berubah nggak sih? Kalau jujur ya, kalau aku kan dulu pernah kesini kan sekitar mungkin tahun 2018 tuh, waktu masih predikatnya WBK BBBM. Dan aku ngerasa udah banyak banget perubahan sih di sini. Gitu. Dari kita masuk aja di sini udah kayak apa ya, kayak cozy banget gitu loh. Kalau bahasa anak-anak zaman homey gitu kan, udah ada pelayanan self service. Ada bisa buat kopi, ada free charging, ada wifi, kemudian banyak lah intinya. Jadi kalian harus kesini ya. Betul. Gitu. Udah. Kalau aku ngerasa banyak perubahan. Banyak perubahan. Gitu. Bener sih. Ya kan? Kalau aku ngelihat kantor tuh kan kesannya kaku, apalagi di kejaksaan gitu serem. Tapi enggak sih. Enggak seserem itu ya. Apalagi kan kalau jaksanya kayak begini coba. Waduh. Minum dulu Pak. Minum dulu, ada isinya nggak tuh? Tolong diisi ya, tolong. Iya nih gimana? Ayo apa lagi sekarang? Apa tuh? Oh ya, ini katanya juga nih, penegakan hukum itu harus berdasarkan hati nurani. Betul. Jadi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, nggak cuman kita tertuju atau terpaku di undang-undang aja. Betul. Gitu kan. Sekarang ini yang sering disampaikan oleh Bapak kita semua, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi ngomong-ngomong sis, kayaknya kita udah nggak berasa nggak sih udah ada di penghujung acara? Aduh, udah dari tadi kita saking asiknya ngobrol sama Pak Kadek Ira. Aduh. Kehormatan untuk kita. Mungkin ada apa ya closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi kembali ya, seperti apa yang sudah diutarakan tadi di atas, bahwa yang terpenting itu adalah perubahan mindset, pola pikir dan budaya kerja. Jadi kita berharap predikat andai kata nih kita menyandang gelar predikat WBBM, amin. itu pun harus dibarengin dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Buat apa hanya sebatas gelar atau predikat saja, tetapi pola pikir budaya kerjanya sama sekali tidak ada perubahan. Itu akan menjadi perhatian dan penilaian dari masyarakat. Ini betul-betul sudah berubah atau belum, kan begitu. Jadi itu. Terus kemudian dari itu konsisten terhadap 6 area perubahan, betul-betul melaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP yang sudah ada. Terus dipertahankan ya Pak ya? Pertahankan secara konsisten. Betul. Baik, itu Pak. Betul. Yang disampaikan. Siap Pak. Terus emang vibes-nya tuh berbeda ya, apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Kajari, Pak Aji Kabu pribadi. Beliau nih semangat kerjanya tuh sangat luar biasa. Dan emang banyak melakukan terobosan gitu yang karena perubahannya bisa dirasakan baik di dalam maupun di luar. Ya. Betul. Kita sendiri pun merasakan itu. Contohnya podcast sekarang gitu. Periksa, sidang. Jadi apapun perintah kita harus siap siaga. Kerja, tipus.
untungnya kita belum disuruh bikin candi dalam 1 malam ya sih. Kayak Roro Jonggrang. Ampun Bapak. Ya yang penting cuti ya di ACC apa ya? Ya, siap Bapak, itu BTW Pak Kajarnya di sana. Oh, iya. Oke. Nggak kerasa ya udah udah lama ya kita ngobrol di sini. Udah dari ujung acara. Dan apa? Itu sis, kita kan belum dikasih nama nih, duo apa gitu. Siapa tahu ada saran-saran dari teman-teman. Jadi kalian komen ya sebanyak-banyaknya. Jadi nanti komen yang beruntung. Kalau di Kejaksaan Agung kan ada duo DM tuh. DM. Nah, kita duo apa? Tapi kira-kira menurut kalian kita cocoknya dua apa nih? Jangan duo racun. Bisa komen di kolom komentar. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan atau informasi seputar kejaksaan. Bisa komen di YouTube kita, di Instagram kita ya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuan sis. Karena itu penting untuk update informasi-informasi dari kita. Betul. Gitu. Jadi jangan bosan ya lihat kita berdua. Jangan bosan. Gak bosan lah, siapa juga yang mau bosan. Kita sekarang semangat kok podcast. Iya, semangat banget. Kenapa sih itu? Karena ada support dari teman-teman. Dan podcast ini juga kita nggak lepas dari kehebatan orang-orang di belakang layar, tim kreatif kita yang luar biasa ya sis. Tepuk tangan dong untuk kalian. Oke, akhirnya kita pamit undur diri. Saya Anissa Wiliana. Saya Astrid Meirika. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.